Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program dialog khusus bersama Badan Kesatuan Bangsa Politik Sulawesi Tenggara. Telah bergabung bersama kami Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sultra, Bapak Dr. Harmin Ramba SEMM. Bapak, terima kasih atas waktunya. Ini langsung dari ruangan beliau. Dan terima kasih. Luar biasanya pada kesempatan kali ini kita tahu bahwa memang pesta demokrasi ini kan sebentar lagi ya Pak. Kita juga tahu saat ini baik pihak penyelenggara pemilu maupun pemerintah sedang kerja keras berkolaborasi agar bisa menciptakan pemilu aman, damai, serta tidak adanya lagi kerusuhan atau hal-hal lain yang negatif karena adanya pesta demokrasi. Kita inginnya pesta demokrasi ya kita senang-senang, kita bebas untuk menentukan pilihan kita siapapun itu. Nah, langsung saja Pak, terkait masalah pemilu ini kan memang tinggal beberapa bulan lagi. Betul. Bahkan persiapannya pun juga sudah semakin gencar. Lantas dari pihak Kesbangpol Provinsi Sultra, sejauh ini sudah seperti apa persiapan dilakukan Pak? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Kesbangpol ini mempunyai tugas pokok dan fungsi, salah satunya adalah bagaimana mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada. Ini adalah salah satu pesta demokrasi kita. Dari pihak Kesbangpol ini langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi penganggaran pemilu dan pilkada itu sendiri. Dan syukur alhamdulillah di 17 kabupaten kota sudah melaksanakan MPHD, ya kesepakatan untuk penyediaan anggaran pilkada itu sendiri dan pemilu itu sendiri. Baik itu dari KPU untuk KPU maupun Bawaslu, kemudian TNI Polri, saya kira itu yang kita perlu. Dari pelaksanaan pesta demokrasi ini ya tentunya yang dipersiapkan adalah anggaran, alokasi anggaran. Dan syukur alhamdulillah kita di 17 kabupaten kota kita fasilitasi sudah MPHD semua. Kemudian di provinsi sendiri untuk KPU kita sudah siapkan dana 233 miliar. Itu sudah MPHD. Malahan dananya ini sudah 40% sesuai ketentuan Permendagri itu. Sudah minggu ini sudah kita cairkan sesuai dengan regulasi yang diberikan kepada kita. Termasuk Bawaslu. Nah, demikian TNI Polri. Untuk Bawaslu dana kita siapkan kurang lebih di angka 51 miliar. Kemudian TNI Polri ya 70 miliar. Itu adalah angka-angka yang kita sudah sepakati MPRD dan sudah masuk dalam rancangan APBD kita. Dan kita sudah penetapan di angka perubahan anggaran 40% pemerintah daerah itu harus sudah disiapkan. Jadi hampir dipastikan bahwa 17 kabupaten kota ini sudah tersedia anggaran pelaksanaan pemilu 2024 ini, 2023 dan 2024. Itu angka 40% sudah tersedia. Sudah tersedia. Karena tugas kami Kesbangpol adalah bagaimana memastikan penganggaran 17 kabupaten kota dan provinsi tersedia. Iya, betul sekali. Dan ini juga luar biasanya mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya Pak, pemilu. Karena di tahun 2024 Februari nanti adalah pemilu dan di November itu pilkada. Nah ini otomatis kan di tahun yang sama. Makanya mungkin apakah ini yang mempengaruhi anggaran-anggaran tadi yang mungkin cukup besar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Saya kira yang paling mempengaruhi adalah adanya pemilu serentak itu. Jadi adanya pemilu serentak. Tapi kalau kita berpikir secara efisiensi, pemilu serentak ini jauh lebih efisien dibandingkan pelaksanaannya per tahun per tahun. Karena akan merepotkan dalam sistem alokasi anggaran. Tapi memang yang agak karena ini adalah baru dilaksanakan di Indonesia serentak, pilcaleg serentak, kemudian pilkada November 2024. Jadi range waktu yang cukup panjang. Range waktu yang hanya 7 bulan dari pelaksanaan pilcaleg kalau yang masuk pilkada, tentunya ini membutuhkan perencanaan yang bagus, perencanaan anggaran, perencanaan pelaksanaan maupun perencanaan pengawasan dari pelaksanaan pilkada ini maupun pemilu. Nah, tahapannya ini kan sudah masuk pada penganggaran yang bahkan sudah fix ya 40% untuk pemerintah sudah siap gitu. Nah, setelah ini apakah ada tahapan lain lagi yang mungkin akan dihadapi oleh Kesbangpol sendiri selain mensukseskan? Saya kira tahapan anggaran sudah selesai. Sekarang yang kita lagi menghadapi ini adalah
tahapan pilcaleg yang akan dan pilpres yang akan diadakan Februari nanti. Februari. Nah, tentunya kita selaku Kesbangpol yang mempunyai tupoksi dan memfasilitasi pelaksanaan pilkada ini maupun pilcaleg ini akan mengikuti tahapan yang ditetapkan oleh PKPU. Dan ini tanggal 28 November saya kira sudah masuk tahapan kampanye. Ya, salah satu tugas kami adalah bagaimana walaupun ada badan pengawas pemilu Bawaslu yang melakukan pengawasan, tapi pihak Kesbangpol tetap melakukan itu, dan sebelum pada tahap tanggal 28 sebagai masuk tahapan, kita masih getol melaksanakan des-des. Nah, sebentar lagi malam kita ada des terkait dengan pemilu pemula. Kemudian sebelumnya kami sudah melaksanakan sosialisasi des terutama pemilu-pemilu pemula ini. Karena harapan kita pada pilcaleg dan pilkada ini partisipasi pemilu jauh lebih besar dibanding tahun-tahun lalu. Itu yang kita harapkan. Iya, benar sekali Pak. Apalagi mengingat memang Sultra lebih didominasi pemilih pemula ya. Saya kira angka 41% lumayan besar. Lumayan besar. Sangat sayang apabila tidak dimaksimalkan ya. Saya kira itulah tugas kita. Bagaimana mensosialisasikan, bagaimana pentingnya partisipasi itu. Kemudian kita beri pemahaman kepada pemilih pemula, karena ini adalah bagian pesta demokrasi. Ini bagian nasionalisme kita juga sebagai bangsa dan bernegara. Iya. Inilah yang berarti mungkin menjadi PR kita semua ya Pak ya, karena memang mengingat pemilih pemula ini kan otomatis anak-anak yang baru berusia 17 tahun. Pendidikan, pemahaman politik pun mereka mungkin masih awam ya, sangat awam. Apakah terdapat tantangan tersendiri sebenarnya Pak untuk menghadapi hal tersebut? Saya kira banyaklah tantangan. Setelah kita melakukan des dan sosialisasi di sekolah-sekolah, masih ada juga yang bertanya-tanya, apa sih itu pemilu? Itu yang kita jelaskan. Kemudian tantangannya, anak-anak ini kan lagi proses penentuan identitas diri. Idealisme-idealisme yang dia dapatkan dari luar, doktrin-doktrin itu kita berusaha meminimalisir. Bahwa kita ini NKRI, partisipasi pemilu harus penting, wawasan kebangsaan kita penting. Gitu. Sering kita berikan itu dalam, sehingga kita dalam sosialisasi maupun des pilkada maupun caleg ini sering kita berbicara tentang wawasan kebangsaan. Begitu kita bicara wawasan kebangsaan, pasti kita tidak akan lepas persoalan politik. Begitu kita bicara politik, ya salah satu kegiatannya adalah pesta demokrasi dan pemilu sendiri. Pemilu itu sendiri. Dan pada saat sosialisasi ini kan rupanya sudah sering dilakukan, khususnya di pihak Kesbangpol Sultra. Bagaimana kalau mungkin secara gambaran umum Bapak melihat antusias dari para pemilih pemula ini sudah sejauh mana dibanding mungkin tahun-tahun politik sebelumnya gitu, gimana Pak? Saya kira trennya, progresnya bagus, meningkat, cukup tinggi, dan itu banyak dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Banyaknya pertanyaan, itu kan membuktikan bahwa keinginan tahuan tinggi terhadap pemilih ini. Saya kira itu salah satu indikatornya. Tapi kita punya tugas ini adalah bagaimana meyakinkan mereka bahwa jangan golput deh. You harus ikut. Karena ini adalah momen menentukan masa depan bernegara kita ke depan. Nah, ini kan kita mengetahui bahwa 17 kabupaten kota luar biasa, bahkan penduduk khusus untuk Sultra sekitar 1 juta sekian ya untuk pemilih yang terdaftar ya sebagai daftar pemilih. Lantas apakah ini Bapak mungkin bisa melihat, memaparkan kepada kita daerah-daerah mana saja yang sudah mungkin termasuk jajaran sosialisasi yang dilakukan, baik daratan maupun kepulauan, karena kita juga ada daratan dan kepulauan ini Pak, gimana? Saya kira sudah hampir merata di 17 kabupaten kota. Di tahun 2023 kita sudah laksanakan di Bobau, di Wakatobi, di Nuna, di Nuna Barat sudah semua di Kontek. Kemudian di daratan pun begitu. Tapi kita di tahun 2024 di perubahan anggaran ini kita masih ada juga laksanakan. Kemudian tahun 2024 kita juga masih ada kegiatan sosialisasi dan des, karena kita masih menghadapi di November pilkada. Itu akan masih berjalan terus. Bagaimana mensosialisasikan agar pemilu ini, terutama pemilu pemula, tingkat partisipasinya lebih besar.
Berarti ini tidak akan putus ya Pak, karena mengingat walaupun nanti penyelenggaraan Pilcaleg nanti sudah selesai di Februari, tapi sosialisasi ini lanjut terus sampai di Pilkada. Hanya kita berhenti pada masa kampanye dan tahapan masa tenang. Iya, masa tenang itu tidak bisa kita lakukan. Betul. Setelah itu baru bisa kita lanjut lagi. Nah, luar biasa, ini kan berarti membutuhkan ekstra tim serta mungkin ya kolaborasi penuh ya. Atas yang terbangun kolaborasi tersebut dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, TNI, Polri, tapi juga penyelenggara yang punya tupoksi di situ. Ini juga pasti kan tentu harus ada kolaborasi yang dibangun secara baik. Lantas bagaimana kolaborasi tersebut? Saya kira itu sudah intens kita lakukan, baik pihak dari KPU maupun Bawaslu dan teman-teman dari TNI dan Polri, terutama Forkopimda. Kemudian juga kita bagaimana membangun komunikasi di forum-forum masyarakat di bawah seperti forum komunikasi umat beragama, itu penting. FKUB ya Pak ya. Kemudian forum-forum pemuda itu kita bangun. Kemudian para pelajar, organisasi OSIS itu kita bangun. Kenapa itu penting? Karena saya kira penyelenggara juga Bawaslu maupun KPU ini mereka kan cuma penyelenggara. Tapi yang terpenting adalah konstituen, yang terutama kelompok-kelompok masyarakat dari bawahnya. Iya, ya, inilah yang patut untuk sama-sama menjadi perhatian kita ya Pak. Karena dari pihak Kesbangpol sendiri pun juga tidak bisa memaksimalkan apabila tidak adanya kolaborasi yang terbangun dengan masyarakat, terutama dalam menghadapi pemilu dan juga pilkada di tahun 2024. Nah, lantas selain hal tersebut, persiapan tentu masih banyak hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh pihak Kesbangpol. Salah satunya juga bagaimana mungkin menghimbau untuk netralitas ASN ini. Nah, lantas kalau mengenai netralitas ASN ini seperti apa? Tapi mungkin ditahan dulu Pak, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi kalau tadi sempat saya katakan sebelumnya netralitas ASN, ini lagi gempar-gemparnya juga Pak. Saya lihat sosialisasinya, bahkan himbauan-himbauan baik himbauan dari Bapak PJ Gubernur, baik dari pihak manapun selalu mengumumkan bahwa netralitas ASN ini sangat diperlukan, apalagi menghadapi pemilu dan juga pilkada. Boleh minta tanggapan Bapak terkait netralitas ASN sendiri, seberapa penting sih sebenarnya Pak? Silakan. Ya, saya kira netralitas ASN ini adalah salah satu fokus kami dalam sosialisasi, terutama kepada seluruh pegawai negeri, aparatur sipil negara yang berada di Sulawesi Tenggara. Tentunya Kesbangpol lagi-lagi bahwa salah satu tupoksi dan kami mengawal bagaimana ASN ini bisa netral dalam pelaksanaan Pilcaleg maupun pilkada pemilu. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan, saya kira itu kita himbau pada setiap instruksi kita melalui surat edaran gubernur sudah ada, mengacu dari surat edaran Kemendagri juga sudah ada yang dikeluarkan. Kemudian itu dihimbau setiap acara-acara kita ada sosialisasi. Kemudian kemarin kita ada deklarasi yang dilaksanakan yang Pak Gubernur kemarin yang 17 bupati kabupaten kota se-Sultra. Itu adalah komitmen yang kita bangun agar ASN ini benar-benar netral dalam proses pesta demokrasi ini. Kemudian secara teknis ada 2 program yang kita lakukan. Yang pertama di level program ini kita melakukan sosialisasi pada kabupaten kota di daerah-daerah tertentu bahwa pentingnya netralitas ASN dilaksanakan. Kemudian kita juga sudah menghimbau agar setiap apel pagi yang kita laksanakan, kita himbau agar kita semua ASN untuk netral dalam proses pesta demokrasi ini. Iya, karena diharapkan
jangan ada ya istilahnya apa ya, keberpihakan dan lain-lain. Ya. Harus dalam segala hal istilahnya. Saya kira itu. Tapi apakah ada memang penekanan secara khusus selain himbauan? Tentu kan pasti ada penekanan yang mungkin secara keras ya agar netralize ini. Itu seperti apa sih Pak? Saya kira kalau ASN atau PNS itu sudah ada rambu-rambunya. Oh ya, oke. Kalau ada yang pelanggaran tentang netralitas itu sudah ada sanksi yang diberikan. Mulai sanksi ringan, sedang dan berat. Jadi sanksi ringan itu teguran, tentu. Ya, sedang itu dengan sanksi kenaikan pangkat, berat malah sampai pemecatan. Iya, pemecatan. Itu adalah sanksi-sanksi yang diberikan kepada aparatur sipil negara apabila melanggar terkait dengan regulasi pelaksanaan pilcaleg maupun pilkada. Ya, apalagi sekarang kan ASN juga cukup banyak di Sultra ya Pak ya. Jadi memang harus sama-sama saling kalaupun punya pilihan ya cukup di dalam hati saja. Jangan terlalu ditampakkan. Bahkan sekarang Pak ada ini juga ya, himbauan untuk ketika berfoto, berselfie itu tidak boleh memihak ya. Sekarang kita semua simbol-simbol dalam foto maupun pengambilan gambar tidak boleh melakukan gerakan-gerakan tambahan. Cuma satu yang boleh kita lakukan, komando. Selain dari tidak boleh. Jari tidak boleh, sarangeo tidak boleh, dan tanda-tanda jari 1, 5, 3 metal tidak boleh. Ini karena itu terindikasi ya, bahwa itu adalah kode. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan cuman mawas. Kita harus sama-sama lah, terutama untuk para ASN ya harus saling memahami, dan saya yakin juga masing-masing semua sudah paham lah dengan apa yang menjadi peraturan dan ini. Nah, selanjutnya Pak, Bapak selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sultra juga yang memang mengetahui atau mengambil kebijakan, regulasi dan lain-lain dalam hal ini. Nah, apakah juga dalam rangka pemilu pilkada 2024 ini memang sampai sejauh ini memang banyak hal yang perlu untuk dipersiapkan, banyak hal yang perlu dibenahi, atau seperti apa sih kondisi saat ini Pak? Silakan. Saya kira pelaksanaan pilkada di tahun 2024 ini saya kira tidak berbeda dengan pilkada yang lalu. Hanya memang yang menjadi berbedanya terdapatnya DPT ya tambahan, daftar pemilih tetap tambahan tentunya. Ini diikuti oleh bertambahnya jumlah DPT. Nah, kemudian ada beberapa daerah-daerah tertentu yang menjadi problem juga terkait dengan kawasan-kawasan industri. Itu kan di situ banyak karyawan, tenaga kerja. Kemudian pada saat pemilu itu kan tidak boleh libur. Ya, itu kemudian kita juga tidak bisa membangun TPS di dalam industri itu. Oh iya, tidak bisa. Ya, dia kan hanya berada di luar. Nah, itulah yang kita lagi atur agar pihak industri itu bisa meliburkan, meliburkan karyawan dalam proses pesta demokrasi pada saat pilkada itu. Sayang ya Pak ya kalau tidak diliburkan, karena bahkan sekarang kan jumlah karyawan di berbagai industri juga cukup banyak gitu. Jadi sangat disayangkan apabila tidak dimaksimalkan. Sangat banyak, apalagi di sana banyak menggunakan suket juga. Surat keterangan kan, karena dia dari kabupaten lain pindah di sana ya milih di sana. Iya, betul-betul. Gitu. Tapi ini memang ini yang lagi difikirkan ya secara maksimal ya Pak. Inilah yang kami lagi solusinya. Bagaimana membangun komunikasi dengan pihak investor, para industri. Di satu sisi pabrik tidak mandek, di sisi lain pesta demokrasi berjalan. Tetap jalan. Nah, saya kira itu yang kita lagi bangun komunikasi supaya berjalan yang baik. Iya, biar lebih maksimal lah istilahnya. Nah, terlepas dari itu juga yang menjadi tantangan saat ini adalah itu tadi bagaimana memberantas isu hoax gitu ya Pak, berita bohong atau ujaran kebencian, bahkan money politik yang sekarang juga sudah sering saja terjadi. Lantas ini bagaimana juga Pak tanggapan Bapak selaku Kepala Badan Kesbangpol untuk sama-sama meminimalisir hal-hal ini terjadi? Silakan. Ya, saya kira kalau ini kan hoax ini memang akan terjadi di mana-mana. Ya tentunya cara mengantisipasinya ya menghimbau. Karena hoax juga itu kan adalah satu pelanggaran undang-undang IT. Ya itu sanksinya berat. Kemudian tentang money politik, ya saya kira kalau itu dilakukan ya sanksinya juga berat. Nah tentunya dengan cara sekarang itu bagaimana kita mengantisipasi
untuk menghimbau jangan melakukan money politik, hindari money politik, karena itu akan merusak sistem demokrasi kita, merusak pesta demokrasi ini. Jadi marilah kita himbau kepada masyarakat kita, wajib pilih kita untuk tidak melakukan itu. Karena inilah yang akan malah merusak citra pesta. Itulah yang akan merusak nanti pesta demokrasi kita. Sehingga tadi saya mengatakan kita sekarang membangun komunikasi dengan teman-teman di forum komunikasi umat beragama. Ini penting. Bahwa money politik itu kalau kita ikatkan di agama itu adalah suatu dosa ya. Dan semua umat beragama saya kira sepakat ini. Jadi memang ini komunikasi inilah yang dibangun dengan FKUB. Iya, ini yang dibangun ini. Pentingnya FKUB ini membangun bagaimana menyampaikan melalui khutbah-khutbah agar di pesta demokrasi ini tidak melakukan money politik. Kemudian ujaran kebencian. Ini yang kadang-kadang bisa kita mengganggu. Temukan juga di media-media. Di mana-mana. Jadi tentunya ya saya himbauan kita agar pengguna media sosial supaya lebih lebih hati-hati dalam men-share setiap kegiatan-kegiatan. Iya, itulah lebih bijak dalam men-share apapun itu, karena jangan sampai apa yang kita bagikan ke orang lain malah menjadi sesuatu hal yang berimbas tidak baik. Tidak baik. Pak. Nah, lantas sampai sejauh ini dari pihak Kesbangpol sendiri apa yang mungkin dirasa ini Pak masih menjadi tantangan juga yang akan dihadapi dalam rangka menuju pemilu 2024. Silakan Pak. Ya, jadi terkait dengan hoax ini ya kita memang juga membangun kolaborasi dari pihak Kominfo untuk memonitor akun-akun yang bisa menimbulkan kerawanan sosial terhadap pelaksanaan pilkada itu. Dan kalau akun-akun itu sudah ini ya melalui ini Kominfo yang bisa kita juga untuk ditutup. Jadi ada kolaborasi bersama. Ada kolaborasi dari Kominfo, kemudian dari Telkomsel, dari Indosat. Ini penting Pak, karena mereka sebagai seorang provider yang bisa melakukan menutup terhadap akun-akun yang bisa berbahaya terhadap penyelenggaraan pilkada ini maupun pilcaleg. Iya betul sekali. Nah inilah yang memang harus sama-sama juga saling menjalin komunikasi. Saya kira itu yang kita lakukan. Terlepas dari memang berbagai upaya yang dilakukan, saya rasa dari pihak Kesbangpol sudah ingin memaksimalkan agar bagaimana pemilu ini bisa berjalan aman, damai, dan sukses di 2024. Kembali lagi bahwa yang menjadi fokus sasaran juga saat ini adalah pemilih pemula. Kita kembali lagi bahkan ada sosialisasi, ada pendidikan khusus untuk bagaimana teman-teman pemilih pemula ini bisa mendapatkan pemahaman terkait pendidikan atau wawasan kebangsaan mengenai politik itu sendiri. Apakah ini nantinya akan menjadi semacam agenda khusus Pak, atau kedepannya siapa tahu ini akan menjadi pendidikan khusus juga bagi mereka, itu bagaimana? Ya, saya kira memang kita ketahui bahwa angka pemilih pemula kurang lebih 40% Pak dalam pilkada dalam pilcaleg pemilu ini 2024 itu 40%, bisa bayangkan besar. Memang ini adalah fokus utama kita, yang bagaimana menghimbau dan memberi edukasi bahwa pentingnya partisipasi dalam pemilu ini. Itu fokus buat kita, karena bisa bayangin kalau pemilu pemula ini tidak ikut, angka partisipasi pasti turun. Karena kita berharap di angka partisipasi ini kalau perlu di angka 80-90%. Itu harapan kita. Yang sebelumnya kan di angka 70% kan. Tingkat partisipasi. Tapi harapan kita di 2024 angka partisipasi, indeks partisipasi pemilih ini bisa sampai angka 80. Kita harapkan begitu. Jadi masih ada harapannya seperti itu. Saya kira begitu. Tinggal mungkin bagaimana berarti ada pihak-pihak lain dong Pak yang mungkin harus ikut juga terlibat dalam rangka agar mendorong para pemilih pemula ini bisa mau gitu untuk mengikuti pendidikan tersebut, atau bagaimana? Iya, dorong kita pertama adalah melalui orang tua, tentunya melalui masyarakat umum ya. Kemudian yang melalui sekolah-sekolah di KNAS, terutama di KNAS, kemudian perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi itu kan di semester 1 biasanya baru. Iya, belum, masih baru-barunya. Ya, jadi itu baru gitu. Jadi itu yang kita dorong. Dan inilah yang sudah berjalan sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini
sampai sebentar malam kita masih ada sosialisasi pemilu pemula di Porto. Ada lagi. Saya ada materi sebentar malam. Materinya tentang apa? Tentang pemilu pemula. Oke. Yang dilaksanakan oleh teman-teman DPR, KPU kolaborasi, ada Bawaslu, ada bahkan semua pihak sekarang sudah mulai ini ya Pak, gencar dengan adanya pemilu pemula ini. Saya kira itu. Benar-benar. Jadi bukan fokus kita. Betul sekali. Agar bagaimana pesta demokrasi nanti di 2024 ini betul-betul jauh lebih maksimal. Dan itu tadi juga pemahaman terkait bagaimana money politik, isu hoax dan ujaran kebencian ini juga bisa terminimalisir karena dengan adanya sosialisasi yang dilakukan. Nah baik Bapak, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Dan pentingnya bagi kita semua pemirsa masyarakat Sulawesi Tenggara untuk sadar, mari dukung pemerintah mensukseskan pemilu 2024. Caranya ya itu tadi dengan bagaimana bisa untuk sama-sama melakukan hal-hal positif, ya, mengurangi indikasi-indikasi yang bisa saja menimbulkan konflik, ya. Karena kayaknya kalau konflik sosial ini pasti akan terjadi, Pak. Apalagi kalau masyarakat berbeda pilihan, jangankan mungkin apa ya, antar tetangga atau apa, kita di dalam rumah pun kalau beda pilihan biasanya juga bentrok juga. Gitu. Inilah yang semoga harus dihindari sehingga nanti ya pemilu ini ya aman-aman saja sampai selesai. Nah selanjutnya, selain tadi selalu mengatakan bahwa pemilih pemula juga memang penting karena mereka memberikan kontribusi yang cukup juga besar, yakni sekitar 40 sekian persen. Lantas untuk masyarakat lain yang notabene-nya memang sudah apa ya istilahnya usianya sudah memang cukup, gitu, itu juga bagaimana Pak? Apakah tidak ada istilahnya pertimbangan atau memang pendekatan khusus juga agar mereka tahun ini jangan sampai golput gitu untuk tahun depan, itu gimana? Ya, jadi kan program kita ini selain dari sosialisasi pemilu kita ada namanya DES, DES Pilcaleg Pilkada. Itu DES itu diperlukan untuk masyarakat umum. Selain daripada DES melalui face to face per kelompok masyarakat, kemudian saya katakan lagi tadi mulai forum-forum pemuda, forum-forum FKUB, kemudian kelompok-kelompok paguyuban, itu kita melakukan pertemuan-pertemuan dan himbauan-himbauan itu. Nah, itu yang kita lakukan agar tingkat partisipasi pemilu dapat kita capai lebih besar. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga melalui himbauan-himbauan media, ya, media sosial yang tentunya yang resmi, menghimbau kepada masyarakat untuk bagaimana pesta demokrasi ini kita lebih partisipasi. Betul sekali, karena ini itu tadi bukan hanya pemilih pemula tapi masyarakat umum juga ya memiliki sumbangsi yang cukup besar juga. Saya kira bukan hanya pemilih pemula tapi semua masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi syarat umur 17 tahun ke atas untuk ikut lebih punya peran ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Betul sekali. Nah selanjutnya dalam rangka ini kan tahapan sudah masuk ke tahapan anggaran selesai, atau tahapan selanjutnya sudah sementara lagi menyambut, apalagi ini kan sudah di bulan ya November, akhir November nanti ada masa kampanye, ya kan Pak ya. Nah lantas ke depan apakah dari pihak Kesbangpol juga sudah menyusun strategi-strategi atau langkah-langkah khusus dalam rangka ya kembali lagi dalam mensukseskan pemilu 2024 Pak? Silakan. Ya. Jadi Kesbangpol ini kan punya fungsi fasilitasi terhadap penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam kesulitan ini. Ya tentunya kita Kesbangpol itu sekarang kita kan membentuk, namanya kita ada, saya mulai minggu ini sudah membentuk namanya Posko Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu. Ini bertempat di Kesbangpol. Kemarin sudah ada instruksi dari Pak Gubernur bahwa posko ini Pak Gubernur akan hadir per minggu. Bahkan per minggu. Per minggu akan kopi morning di posko ini dalam rangka mengevaluasi tahapan-tahapan. Jadi sekarang
pemilu ini bukan kita bicara lagi per bulan, per semester, tapi sudah bicara per minggu. Iya, saking karena dekatnya nih. Ya, maka saya di Kesbang sudah membentuk namanya posko monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada. Oke. Nanti di dalamnya apakah hanya pihak internal dari Kesbangpol atau juga dari pihak-pihak lain? Dari pihak-pihak lain yang akan hadir dalam posko itu, seperti evaluasi itu Kopimoni dari gubernur, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu. Malahan bisa saja kita undang seperti forum paguyuban, forum komunikasi umat beragama, kita undang sekali-sekali dalam pemilu. Iya, karena diharapkan mungkin di Coffee Morning itu bisa sekaligus lagi ada himbauan ya, ada semacam edukasi dalam rangka menyambut pemilu ini. Iya. Dan ini mulai kapan Pak akan diselenggarakan? Mulai minggu ini. Mulai minggu ini ya. Udah mulai minggu ini, poskonya berada di sini. Untuk kalau Forkopimda di tempat ini, kemudian di aula situ. Ada di aula. Nanti kita akan ada pasang pamflet ya atau baliho yang menandakan bahwa ini posko. Termasuk. Nah, itu tujuannya itu tadi ya Pak, biar bisa dimonitoring segala sesuatu, apa persiapan mungkin yang masih kurang dan lain-lain, karena itu tadi kolaborasi sangat dibutuhkan untuk hal ini. Apakah itu nanti juga akan termasuk sebagai pembahasan ketika ada hal-hal yang menyangkut mungkin akan berindikasi merusak kedamaian pemilu nanti, atau bagaimana Pak? Ya, saya kira itu salah satu topik kita nanti akan kita masukkan dalam Kopimoni itu. Ya, tentunya bagaimana meminimalisir terjadinya pelanggaran, bagaimana meminimalisir terjadinya pelanggaran ASN, terus bagaimana kiat-kiat agar pemilih pemula lebih partisipasi, lebih aktif, begitu. Nah, ini karena kan pemilu dan pilkada sudah di depan mata, istilahnya sudah ya beberapa waktu lagi, persiapan juga kan sudah dilakukan Pak. Lantas ke depan apakah dari pihak Kesbangpol setelah kita harapkan pesta demokrasi ini selesai aman semua ya Pak ya, sampai akhir nanti sudah selesai, apakah nanti dari pihak Kesbangpol ke depan juga sudah akan memikirkan ada inovasi-inovasi lain atau ada program-program lain dalam rangka, karena kita tahu kegiatan atau pesta demokrasi ini kan 5 tahun sekali gitu. Nah ini apakah juga sudah ada perencanaan-perencanaan khusus gitu Pak? Silakan. Saya kira kalau Kesbangpol ini ya ke depan mungkin yang perlu kita pikirkan, karena sudah era digitalisasi. Mungkin ke depan kita pemilu sistem digitalisasi lebih lebih aman, lebih cepat. Kemudian money politik mungkin berkurang ya. Mungkin perlu kita pikirkan ke depan. Kira-kira begitu inovasinya. Kemudian di pihak Kesbangpol ya mungkin sistem pengawasan sudah harus lebih mengarah kepada sistem pengawasannya lebih cepat. Saya kira itu yang inovasi-inovasi yang kita akan lakukan. Iya, karena itu tadi ya, bagaimana melihat bahwa pentingnya adanya inovasi ini. Kalau berbicara kembali tadi Bapak sempat menyinggung adanya inovasi karena sekarang kita sudah di era digital. Kalau kita berbicara era digital memang sekarang kan luar biasa Pak. Bahkan segala kegiatan aktivitas rasanya kurang greget ya kalau tidak menggunakan teknologi dan lain-lain. Nah, Bapak melihat hal tersebut bagaimana tanggapannya? Memang perlunya upgrade dari mungkin semua elemen ya, bukan hanya pemuda, mungkin saat ini juga di instansi pemerintahan dan lain-lain. Betapa pentingnya kah memang perkembangan digital itu sendiri? Silakan Pak. Saya kira itu sudah penting, hanya yang perlu kita pikirkan dari sekarang setelah pasca pemilu ini atau pilkada ini perlu kita pikirkan 5 tahun ke depan. Yang terutama penyiapan infrastruktur. Terutama infrastruktur internet itu Yang kedua ya kesiapan masyarakat kita. Kan tidak semua masyarakat kita menggunakan Android. Ini perlu dipikirkan ke depan. Tapi dengan berjalannya kita, Indonesia ini sudah semakin maju. Ya tentunya saya kira proses pemilu dengan sistem digitalisasi ini jauh lebih cepat dan lebih efisien menurut saya. Tapi kan saat ini juga memang sudah ada beberapa penggunaan aplikasi ya yang menggunakan, tapi memang masih dalam perhitungan suara kalau saya tidak salah ya. Itu sudah mulai menggunakan. Apakah dan bagaimana tanggapan Bapak? Apakah ini juga sebenarnya sudah sebagai inovasi yang
cukup memudahkan dibanding saya kira tahun-tahun sudah cukup sebelumnya, mudah. Pak. Kan jadi mengikuti perkembangan globalisasi ini ke depan, kan tidak harus orang melakukan hak pungut suara tidak harus datang di TPS. Tapi kalau kita dengan KTP kita sekarang sudah sistem digital, kemudian semua dokumen kependudukan kita sudah terupgrade dengan baik, apalagi kalau kebijakan one stop map ini sudah jalan dengan baik, saya kira ini pemilu tidak harus datang di TPS. Iya. Kita biar berada di, ya, Pak, kita cukup berada di luar. Sekarang tanda tangan aja online. Iya sih. Sistem elektrik kan selesai. Dan itu sah juga dan apa namanya, jauh lebih cepat, lebih bagus. Lebih Jadi efisien, ya lebih efisien dan ke depan saya setuju. Ya mungkin ke depan pemilu sistem digitalisasi dilaksanakan di perkotaan dulu. Iya. Atau ibu kota kabupaten kota dulu. Ya. Nanti di desa masih sistem manual makanya. Itu kan begitu. Yang penting ya kita bagaimana istilahnya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Iya, Karena sebenarnya sih kalau harus diambil sisi positifnya saja ya pemirsa. Karena perkembangan zaman digital saat ini juga sebenarnya memudahkan baik semua pihak dan juga lebih tingkat keakuratannya itu juga lebih jelas. Begitu. Apalagi dengan sistem barcode, tinggal barcode saja kita pilih amanat saya, ini nomor sekian, saya selesai. Jauh lebih menarik, langsung tinggal selesai. Iya. Jadi terupdate di sistem pemilu. Memang butuh infrastruktur harus tersedia, server memang harus. Tapi saya rasa itu mungkin tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya. Semua mungkin. Itu mungkin. Kenapa mau tidak mungkin? Iya betul. Itu tinggal bagaimana nanti adanya inovasi-inovasi ini. Betul. Contohnya saja beli tiket pesawat dulu masih manual ke travel. Sekarang kita juga mau aplikasi sudah bisa. Aplikasi mau juga check in, semua sudah. Apalagi? Betul. Intinya adalah kita yang mau dulu untuk berubah, gitu. Mau menghadapi dengan adanya perubahan ini sehingga yaitu tadi segala hal yang dilakukan itu bisa jauh lebih baik, jauh lebih efisien dan lebih benar sekali. Nah Pak, kembali lagi, jadi ini kan tinggal menghitung hari, lantas kira-kira apa yang diharapkan oleh Bapak selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sultra untuk terutama mungkin untuk di awal adalah harapan kepada pemilih pemula, karena biar bagaimanapun pemilih pemula ini menjadi sasaran utama kita agar hak suara mereka bisa istilahnya dimaksimalkan pada saat 14 Februari nanti. Silakan Pak. Saya kira ada beberapa hal yang saya mau himbau kepada kita semua masyarakat dan pemula dalam rangka pesta demokrasi ini. Yang pertama adalah kita sekarang sebelum masuk tahapan, ya tetap kita menghimbau untuk pemilih pemula kita untuk lebih pentingnya dalam mengikuti pemilu ini. Itu yang kita melakukan himbauan. Harapan kita memberikan pemahaman yang besar bahwa pentingnya partisipasi dalam pemilu. Gitu. Oke. Dan kalau untuk para masyarakat umum, jadi gimana? Yang pertama pemilu pemula saya harapkan supaya lebih jangan jadi golput, kemudian masyarakat umum juga agar proses pesta demokrasi ini lebih berpartisipasi, jangan golput, kemudian ya teman-teman ASN untuk netral dalam proses ini, ya namanya saja pesta, pesta itu happy, kita harus festive, happy. Jangan jadi datang pesta, senang-senang. Jadi namanya pesta ya, pesta. Kita datang dengan baju yang bagus, senang-senang, bergembira. Kita pulang selesai, senang-senang. Jangan pesta, justru kita bentrok, berantem. Itu bukan pesta namanya. Itu perang. Nah, jadi namanya saja pesta. Jadi pesta itu adalah kita happy, kita berdamai, kita gembira menyambut pesta ini. Namanya pesta demokrasi. Betul. Gitu. Ya walaupun berbeda pilihan itu sudah walaupun berbeda pilihan itulah demokrasi. Beda pilihan, beda pendapat boleh, tapi silaturahim, persaudaraan, apalagi kita ini budaya Indonesia yang pendekatannya silaturahim, tetap kita jaga. Iya, itu yang paling terpenting. Ya, mari kita sama-sama sukseskan pemilu 2024. Dan juga mari dukung seluruh pemerintah
pihak TNI Polri, baik juga nanti pihak penyelenggara dari pemilihan umum yakni KPU dan Bawaslu agar bisa mensukseskan pemilu 2024. Karena kalau menghitung hari mungkin ya tidak sampai 100 hari lagi ya kita sudah istilahnya menghadapi pesta demokrasi. Baik Bapak, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya harus pamit dari hadapan pemirsa semua. Namun sebelumnya saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Harmin Ramba SEMM selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara. Banyak hal yang rupanya bisa menjadi informasi penting, terutama mungkin untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhusus lagi pemilih pemula yang rupanya diharapkan ini menjadi orang-orang terdepan yang akhirnya mau untuk menggunakan hak pilihnya. Karena kalian semua akan menentukan siapapun yang nantinya akan menjadi pemimpin kita atau orang-orang yang istilahnya sudah siap sama-sama membangun daerah kita. Jadi jangan golput kan Pak ya. Jelas jangan golput. Jangan golput, dan juga untuk masyarakat umum, mari gunakan hak pilih kita sesuai hati nurani. Beda pilihan itu biasa, tapi jangan sampai beda pilihan ini yang malah menjadikan kita tidak bersenang-senang ria menghadapi pesta demokrasi. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Pak.